Tiba-tiba Gajah Mada melihat sebuah jalan terang. Sebuah cermin dirinya berada di ujung jalan itu. Tanpa sadar Gajah Mada telah melangkah memasuki jalan terang itu dan masuk ke cermin diri manunggal dengan keakuannya. Dan Gajah Mada seperti masuk dalam ketiadaan, ke dalam sebuah ruang kosong kehampaan. Tersadar Gajah Mada seperti tengah berlari menyusuri lorong waktu ke belakang dari masa ke masa, melihat dan membaca seluruh buku dirinya. Dan Gajah Mada seperti telah mengenali siapa dirinya, seorang guru suci yang telah hidup sepanjang masa mengabdikan dirinya di sebuah vihara suci. Perlahan terlihat Gajah Mada telah membuka kelopak matanya. Dengan penuh kesadaran telah mengambil sebuah kotak kayu hitam di hadapannya. "Bukalah Gunakara, kamu akan mengenalinya," berkata Gajah Mada sambil menyerahkan kotak kayu hitam kepada Pendeta Gunakara. Terkesiap wajah Pendeta Gunakara merasa tekanan suara Gajah Mada bukan lagi seperti yang dikenalnya selama ini. Dan tanpa sadar, Pendeta Gunakara telah menerima kotak kayu hitam dari tangan Gajah Mada. Terlihat Pendeta Gunakara menarik napas panjang, mengamati kotak kayu hitam di tangannya itu. Dan perlahan Pendeta Gunakara terlihat membuka kait pengancing kotak kayu hitam itu agar dapat membukanya. Sementara itu semua pandangan para biksu di Paseban Raya itu tertuju kepada Pendeta Gunakara yang tengah membuka kotak kayu hitam di tangannya itu. Terlihat Pendeta Gunakara telah membuka kotak kayu hitam itu dan telah melihat sebuah kitab suci di dalamnya. Perlahan sebuah tangan Pendeta Gunakara mencoba mengambil kitab suci di dalam kotak kayu hitam yang sudah terbuka itu. Bergetar seluruh tubuh Pendeta Gunakara manakala matanya melihat sebuah benang emas menghiasi kulit muka kitab suci itu dengan sebuah tata lukis jalinan huruf yang begitu indah. "Kitab suci yang asli," berkata Pendeta Gunakara seperti tanpa sadar. "Benar, kitab suci yang asli," berkata pula Pendeta Natabala melihat dari dekat kitab suci yang masih berada di tangan Pendeta Gunakara itu. Begitu mendengar ucapan dua orang pendeta utama mereka yang selama hidupnya begitu dekat dengan guru suci mereka dan yang dari lama, semua biksu di Paseban Raya itu langsung bersikap sujud penuh kehormatan di hadapan Gajah Mada. "Perkenankan diriku, Gunakara, untuk sujud di hadapanmu, wahai titisan suci guru suci," berkata Pendeta Gunakara sambil sujud penuh penghormatan di hadapan Gajah Mada. "Perkenankan diriku, Natabala, untuk berbakti bersamamu, wahai titisan guru suci," berkata pula Pendeta Natabala sambil bersikap sama sebagaimana Pendeta Gunakara, dan semua biksu di Paseban Raya itu bersujud di hadapan Gajah Mada. Terlihat suasana di Paseban Raya itu menjadi begitu lengang sepi. Semua orang di Paseban Raya itu seperti tidak bergerak sujud di hadapan Gajah Mada yang masih terpaku seperti arca Buddha di tengah para murid-muridnya yang terkasih. "Bangunlah kalian, wahai para pemilik tuntunan suci, pemegang jalan kedamaian, salam sentosa dalam damai," berkata Gajah Mada. Terdengar seperti bukan lagi Gajah Mada seperti biasa, seorang anak muda biasa. Tapi Gajah Mada saat itu seperti seorang pendeta tua penuh karisma dengan sorot mata penuh kasih sayang dan raut wajah penuh kedamaian. Mendengar suara Gajah Mada, terlihat semua biksu perlahan bergerak dari sujudnya dan kembali duduk bersimpuh. "Salam sentosa dalam damai," berkata para biksu menyambut ucapan salam Gajah Mada, terdengar memenuhi Paseban Raya dan pekarangan sekitarnya. "Salam sentosa dalam damai, keagungan Gusti Yang Maha Tunggal telah dipersembahkan di hadapan kalian, telah menganugerahkan jiwaku untuk hidup
dan terlahir kembali dari masa ke masa. Namun dalam kelahirannya yang terakhir ini dihidupkan di dalam sebuah wadah yang lain, jauh dibatasi laut biru dan perjalanan panjang dari vihara pegunungan Tibet. Itu pertanda bahwa pengabdianku di bumi ini tidak lagi sebagai seorang pengembala rohani bagi jiwa-jiwa yang mencari jalan damai kesucian hati, tapi pengabdianku di bumi ini adalah sebagai seorang kesatria, memerangi musuh-musuh manusia agar keadilan tetap terjaga dan kemakmuran merata dinikmati seluruh manusia di muka bumi ini. Berkata Gajah Mada, diam sejenak sambil pandangannya menyapu wajah para biksu yang memenuhi seluruh bangunan Paseban Raya itu. Sejenak suasana di atas bangunan Paseban Raya menjadi begitu hening tanpa suara apapun, seperti pemandangan dan suasana di atas sebuah altar candi para biara yang luas dan sepi. Relakanlah pengabdian jiwa baruku ini. Bila saatnya tiba di penghujung umur ini, mungkin aku akan datang kembali menemui kalian sebagaimana jiwaku di masa silam. Selama pengabdianku di bumi tempat tapak kelahiranku ini, kutitipkan dan kupercayakan kepada seorang di antara kalian yang kuyakini telah mewarisi seluruh ilmu pengetahuan serta nalar dan budi seorang guru suci. Dialah Buddha Siddhartha Gunakara yang telah membimbing dan menuntunku selama ini. Berkata kembali Gajah Mada. Kembali keningan memenuhi suasana di atas bangunan Paseban Raya. Terlihat semua biksu seperti bisu merenungi perkataan Gajah Mada, titisan guru suci mereka. Sementara itu sang surya di sebelah barat Paseban Raya seperti termangu semakin redup menuruni cakrawala langit biru di ujung senja itu. Terlihat sepasang elang terbang rendah menuju ke arah utara perbukitan. Mungkin akan kembali ke sarang mereka di puncak-puncak tinggi setelah seharian mencari mangsa di padang pemburuannya. Rombongan para pengawal raja, berkata Pendeta Gunakara sambil memandang ke arah pekarangan Paseban Raya. Ternyata sebuah rombongan pasukan pengawal raja terlihat telah mendekati Paseban Raya. Terlihat di barisan depan Raja-Raga Suci berjalan diiringi beberapa orang lagi. Ketika mereka sudah semakin dekat, semua orang di Paseban Raya itu telah berdiri memberi penghormatan kepada Raja-Raga Suci bersama rombongannya, serta memberi jalan kepada raja dan rombongannya masuk ke Paseban Raya lebih ke tengah lagi. Aku datang bersama sebuah perjamuan besar untuk para tamuku yang hari ini telah menyelamatkan istana dan keluargaku, berkata Raja-Raga Suci setelah duduk bersama di Paseban Raya itu bersama beberapa orang yang ikut dengannya. Di antaranya adalah Prabu Guru Dharma Siksa, Jaya Katuang, Pangeran Citraganda, Putu Risang, dan Pangeran Jayanegara. Ternyata di belakang rombongan mereka berselang beberapa waktu telah datang serombongan para pelayan istana membawa berbagai macam hidangan. Kami akan selalu mengingat keramahan orang-orang Pasundan. Pintu vihara kami akan selalu terbuka untuk membalas keramahan yang kami terima ini, berkata Pendeta Gunakara mewakili para biksu. Demikianlah suasana perjamuan di atas Paseban Raya itu terlihat begitu meriah dan penuh kegembiraan hati. Dan Pendeta Gunakara nampaknya seorang juru bahasa yang baik sehingga dapat melebur dua bahasa berbeda bahasa itu dalam sebuah keramahan. Dan perlahan malam mulai terlihat menyelimuti Paseban Raya. Di ujung perjamuan itu terlihat Raja-Raga Suci telah membuka pembicaraan tentang rencana menghadapi para pemberontak yang masih berada di timur hutan kota Raja Kawali. Ayahanda Prabu Guru Dharma Siksa nampaknya punya sebuah cara untuk menghancurkan para pemberontak dari Rakata itu, berkata Raja-Raga Suci sambil tersenyum memandang ke arah ayahandanya, Sang Prabu Guru Dharma Siksa. Semua perhatian di atas Paseban Raya itu terlihat mengalihkan pandangannya ke arah Prabu Guru Dharma Siksa. Kita akan menggempur mereka di saat perut mereka kosong, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil tersenyum. Mendengar perkataan Prabu Guru Dharma Siksa, beberapa orang terlihat mengerutkan keningnya sebagai tanda belum dapat menangkap dan mengerti maksud dari arah perkataannya itu.
menggempur di saat perut kosong. Berkata dalam hati sebagian orang di Paseban Raya itu, melihat semua pandangan ke arahnya, tidak mempengaruhi ketenangan Prabu Guru Dharma Siksa yang nampak asik mengelus janggut panjangnya yang sudah memutih. Hanya tersenyum mengalihkan arah pandangannya ke arah Gajah Mada. Sabarlah, akan kujelaskan. Namun bukan aku yang menjelaskannya, melainkan Maesa Muksa yang sudah dapat membaca isi kepalaku, berkata Prabu Guru Dharma Siksa masih sambil tersenyum. Terlihat saat itu perhatian di atas Paseban Raya itu beralih ke Gajah Mada. Baiklah, aku tidak akan melempar ke lain orang lagi, berkata Gajah Mada ikut tersenyum. Maka dengan perlahan Gajah Mada mencoba merinci tentang perkataan Prabu Guru Dharma Siksa melakukan penyerangan di saat perut kosong. Dikatakan bahwa pasukan Rakata pastinya hanya membawa perbekalan sepanjang perjalanan mereka dari kota Raja Rakata sampai ke kota Raja Kawali, ditambah sekitar 3 malam beristirahat. Saat ini mereka sudah hampir 3 malam menghabiskan perbekalan mereka, ditambah sekitar 500 orang pasukan yang dibawa oleh Pati Anggajaya di hutan timur kota Raja Kawali pastinya akan menipiskan persediaan mereka semakin berkurang lagi, berkata Gajah Mada berhenti sebentar sambil menyapu pandangannya ke semua orang di Paseban Raya itu. Kita akan menunggu mereka keluar hutan seperti serigala lapar yang akan merampok di sekitar pedukuhan terdekat. Di saat itulah kita gunting rampasan mereka dan menyergap pasukan yang kelaparan itu di hutan persembunyiannya, berkata kembali Gajah Mada. Sebuah rencana perang yang hebat, berkata Jayakatwang memuji. Terima kasih telah menguraikan isi kepalaku, tapi jujur kukatakan bahwa Maesa Muksa nampaknya lebih sempurna lagi mengurai rencanaku dengan menambahkan pengguntingan hasil perampokan mereka di padukuhan terdekat, dan aku menyukai penyempurnaan itu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil mengacungkan jempolnya ke arah Gajah Mada. Hari ini aku telah mendapat laporan dari petugas Telik Sandi bahwa kekuatan mereka ada sekitar 1.500 orang. Untuk mengimbangi mereka, aku akan menurunkan 2.000 pasukanku, berkata Raja Raga Suci. Bila dibutuhkan, 1.000 para biksu akan siap membantu para prajurit Kawali, berkata Pendeta Gunakara menawarkan bantuannya. Terima kasih, entah dengan apa kami dapat membalas budi kebaikan kalian, berkata Raja Raga Suci. Anggap saja kami sebagai orang yang kebetulan lewat melihat sebuah keluarga yang memerlukan sebuah bantuan, berkata Pendeta Gunakara. Untuk sebagai langkah awal, besok pagi kita sudah dapat menurunkan beberapa orang di sekitar padukuhan terdekat, menunggu sekumpulan serigala kelaparan keluar hutan persembunyiannya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Izinkan Cecunda ikut dalam pasukan penyergap itu, berkata Pangeran Citraganda. Kita memang perlu anak muda untuk penyergapan itu. Maesa Muksa, Pangeran Jayanegara, dan Putu Risang akan menemani Pangeran Citraganda, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Kita memang tidak perlu pasukan besar untuk sebuah penyergapan awal. Izinkan hamba membawa 10 biksu yang terbaik, berkata Gajah Mada memberikan usulan kepada Raja Raga Suci. Kepemimpinan sekelompok pasukan penyergap itu kuserahkan kepadamu Maesa Muksa, berkata Raja Raga Suci yang sudah mulai menyukai sikap Gajah Mada yang dilihatnya berbakat besar untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara itu di malam terlihat sudah terus merayap menyelimuti Paseban Raya. Namun suasana percakapan di Paseban Raya masih saja terus berlanjut. Banyak hal yang mereka putuskan bersama tentang rencana penyerangan para pemberontak dari Rakata. Di antaranya tentang tanda-tanda khusus para prajurit yang harus dibedakan, serta bendera dan umbul-umbul di medan perang sebagai bahasa isyarat mereka.